Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Saling Asi di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Latar belakang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 1 disebutkan bahwa sampah merupakan hasil sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alamiah yang berwujud padat. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Telah banyak tumbuh industri dan pengembangan perumahan, sehingga berdampak pada timbulnya masalah sampah. Bank sampah merupakan program pemerintah yang diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah. Latar belakang masalah. Permasalahan pengelolaan sampah di Desa Larangan belum dilaksanakan secara komprehensif. Meskipun telah terbentuk bank sampah dalam skala komunitas, operasional kegiatan belum optimal. Adanya bank sampah bagi kalangan umum masih terasa asing bagi individu yang belum bisa merasakan manfaat dengan adanya sampah. Kemudian masih ada beberapa warga yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di sungai atau dibakar. Hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sampah. Kemudian, pengelolaan sampah rumah tangga didominasi oleh perempuan. Ini terjadi karena konstruksi budaya yang menempatkan sampah rumah tangga sebagai urusan perempuan. Peran masyarakat pendatang tidak terlihat dalam upaya pengelolaan sampah dan bank sampah. Sosialisasi kepada warga pendatang dan warga yang belum mengikuti bank sampah masih belum berjalan dengan optimal. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan sampaikan proposal penelitian tentang efektivitas keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana latar belakang, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum baik secara langsung ataupun melalui keterwakilan tanpa membedakan status sosial maupun gender. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana partai politik merupakan suatu organisasi terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan serta kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Perempuan merupakan aspek yang termarginalkan dalam politik. Padahal hubungan perempuan dan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga, suami dan istri, serta tatanan masyarakat secara luas. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam aspek politik sendiri disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Selain karena sistem yang memang cenderung mendiskriminasi lemahnya posisi perempuan, juga disebabkan kurang adanya kemampuan dan kemauan untuk setara.
Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya peran dan partisipasi politik perempuan, ditandai dengan rendahnya keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam keterwakilan di lembaga legislatif. Hal ini seakan diperkuat karena sempitnya akses kaum perempuan dalam memasuki bidang dunia politik menjadi aksi dan strategis mencegah caleg perempuan diletakkan pada nomor urut besar sesuai dengan aturan nomor urut, maka kesempatan menjadi anggota legislatif akan lebih besar lagi bagi caleg dengan nomor urut kecil. Bagaimana data keterwakilan politik perempuan juga terjadi pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana Halo Pak Bambang, tolong siap. diperbesar ya. Tolong diperbesar. Ya. Ya Bu. Sebagaimana data pada tahun 2009, jumlah anggota DPR perempuan 8 orang, 16% dari jumlah kursi keanggotaan anggota Dewan sebanyak 50 orang. Pada tahun 2014, jumlah anggota DPR perempuan 7 orang, 14% dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 50 orang. Pada pemilu 2019, jumlah anggota DPR perempuan 8 orang, 16% dari jumlah anggota DPR Kabupaten Sidoarjo sebanyak 50 orang. Berdasarkan pemaparan di atas, strategi pemenangan calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu mengungkap dan melihat tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif pada tahun 2019. Sehingga melihat strategi pemenangan yang diterapkan calon anggota legislatif perempuan yang berhasil terpilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo menjadi penting. Melihat kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai efektivitas keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh anggota legislatif perempuan terpilih pada tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi faktor pendukung dan penghambat efektivitas, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh anggota legislatif perempuan terpilih pada tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sinergitas aktor dalam menangani anak jalanan di Kecamatan Sidoarjo. Keberhasilan pembangunan di negara Indonesia ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program maupun kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan dalam kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan yang semestinya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Negara Indonesia secara berkelanjutan melakukan pembangunan baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu, perkembangan anak telah menjadi perhatian yang sangat penting. Mulai dari usia dini, anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional. Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak jalanan. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan. Pada umumnya, anak-anak jalanan mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemerintah di dalam perundang-undangan. Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 dijelaskan, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah peraturan yang membahas tentang hak dan kewajiban anak, serta hak kewajiban dan kewenangan orang tua terhadap anak dan segala macam hal yang berkenaan dengan itu, yang harapannya dapat melindungi hak-hak anak supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan layak. Kementerian Sosial mengklaim jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami penurunan. Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, saat ini masih tersisa 16.000 jiwa anak jalanan di 35 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2015, anak jalanan tercatat sekitar 23.600 jiwa. Secara statistik terjadi penurunan tajam jumlah anak jalanan. Pada tahun 2016 ada sekitar 23.100 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah anak jalanan mengalami penyusutan hingga 16.000 jiwa setelah adanya program rehabilitasi sosial anak atau Progresa. Di Jawa Timur jumlah anak jalanan tercatat sebanyak 1.911 jiwa. Sumber data berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan realita, jumlah anak jalanan di Kota Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami sedikit perubahan. Berikut merupakan data jumlah anak jalanan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013, jumlah anak jalanan di Sidoarjo berjumlah 97 jiwa. Terjadi penurunan pada tahun 2014 berjumlah 95 jiwa dan mengalami kenaikan yang cukup pesat pada tahun 2015 yaitu berjumlah 128 jiwa. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan angka anak jalanan menjadi 145 jiwa. Dan tahun 2017 tercatat anak jalanan berjumlah 145 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Perizinan Perhotelan di Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang masalah. Pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat mendatangkan devisa dan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian sebuah daerah. Karenanya banyak daerah kabupaten dan kota hingga provinsi bahkan negara berupaya untuk mengalahkan sumber daya yang dimiliki suatu tempat menjadi atraksi wisata. Pengembangan dan pengolahan pariwisata yang tidak didukung dengan perencanaan serta kebijakan yang matang dan terarah tidak menutup kemungkinan akan menjadi industri pariwisata mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. Pariwisata merupakan bagian sektor usaha yang dapat menguntungkan serta berpotensi besar untuk terus dikembangkan. Di Indonesia memiliki banyak hotel-hotel berbintang 5 ataupun non-berbintang. Banyak hotel dapat menciptakan persaingan bisnis yang ketat antar hotel. Demi melakukan persaingan bisnis, banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis hotel agar bisa bertahan. Salah satu cara dapat dilakukan untuk tetap bertahan adalah pemberian sertifikasi izin usaha.
Sertifikasi dilakukan untuk menentukan standarisasi dan klasifikasi hotel. Sertifikasi izin usaha sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun hal tersebut tidak direspon secara positif oleh semua pelaku usaha hotel.